Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini dan di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memberikan dorongan dan motivasi kepada diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dengan takwa yang sesungguhnya tentunya menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan ilmu yang datang dari Allah, kita harapkan surganya Allah. Meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Berdasarkan ilmu yang datang dari Allah, sambil kita takut akan hukuman Allah Tabaraka wa taala. Kemudian di hari yang mulia ini, salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan salat dijadikan sebagai standar kebaikan amal seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu bi salatihi fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khana wa khasira." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba adalah salatnya. Jika dia baik, maka ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika dia rusak solatnya, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Solat pun memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan merupakan salah satu rukun dan pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke tanah haram, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan tingginya posisi solat dalam Islam dan sebagai salah satu rukun yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Solat juga amalan yang paling afdol setelah 2 kalimat syahadat. Hal ini dikarenakan solat adalah salah satu ibadah yang paling lengkap dan paling indah yang mengumpulkan berbagai macam bentuk ibadah. Solat 5 waktu hukumnya fardu ain berdasarkan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat di malam Mi'raj dari langit ke-7. Hal ini menunjukkan tingginya kedudukan dan kewajiban solat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita saksikan hari ini umat Islam yang mengerjakan solat dengan malas-malasan karena kesibukan mereka dalam bekerja atau karena aktivitas lain sehingga badan mereka menjadi lelah sehingga solat mereka akhirkan. Tak hanya itu, solat yang mereka akhirkan dari waktunya pun dikerjakan dengan tergesa-gesa bagaikan ayam yang sedang mematuk. Bagaimana mereka akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan jiwa jika solatnya dikerjakan dengan asal-asalan?
Orang-orang munafik yang telah Allah siapkan tempat mereka di dalam neraka, mereka masih mengerjakan solat. Akan tetapi solat yang mereka kerjakan dalam keadaan malas-malasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud untuk riya di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran surat An-Nisa ayat 142. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri seseorang dalam meremehkan salat. Bisa jadi seseorang termasuk salah satu dari ciri tersebut, atau yang lebih parah jika seseorang melakukan semua ciri-ciri dalam meremehkan salat. Di antara tanda-tanda meremehkan salat adalah yang pertama, mengakhirkan salat dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan." Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan sesat. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Abbas berkata dalam ayat ini, tidaklah yang dimaksud mengabaikan salat atau meremehkan salat adalah meninggalkannya secara keseluruhan, akan tetapi termasuk diakhirkan dari waktunya. Sa'id bin Musayyab berkata, meremehkan salat adalah tidaklah dia mengerjakan salat zuhur sampai datang salat asar, dan tidaklah dia salat asar sampai datang salat maghrib, dan tidaklah dia salat maghrib kecuali datang salat isya, dan tidaklah dia salat isya sampai datang fajar, dan tidaklah ia salat fajar hingga terbit matahari. Barang siapa mati dan ia terus berbuat demikian serta tidak bertobat kepada Allah, Allah menjanjikan kepadanya goi, yaitu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dasarnya dan sangat busuk baunya. Yang kedua, melaksanakan dengan tidak menjaga kekhusyuan dan tuma'nina. Mengerjakan solat dengan cepat tanpa memperhatikan rukuk dan sujudnya. Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan seorang laki-laki yang tidak tuma'nina dalam solat untuk mengulangi solatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan seseorang mengikutinya. Orang itu mengerjakan solat, kemudian menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam. Nabi SAW membalas salamnya dan beliau bersabda, "Kembalilah dan solatlah, karena kamu belum solat." Maka laki-laki itu kembali mengerjakan solat dengan cara sebelumnya, kemudian menemui dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau pun kembali bersabda, "Kembalilah dan solatlah, karena kamu belum solat." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Maka orang itu berkata, "Demi Dia yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan solat dengan cara yang lebih baik selain dengan cara ini. Maka ajarilah aku bagaimana cara solat." Nabi SAW bersabda, "Ketika kau berdiri untuk solat, ucapkanlah takbir, lalu bacalah surat dari Al-Quran. Kemudian rukulah hingga kau merasa tenang. Kemudian angkatlah kepalamu dan berdiri lurus. Lalu sujudlah hingga kau merasa tenang selama sujudmu. Kemudian duduklah dengan tenang. Dan kerjakanlah hal yang sama dalam setiap solatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "La yanzurullahu ila salati rajulin
la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak akan melihat salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Yang ketiga, tidak melaksanakan salat wajib dengan berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, "Man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhur." Barang siapa yang mendengar azan tapi dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, uzur di sini adalah takut atau sakit. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Apa aku punya ruksa untuk sholat di rumahku?" Maka beliau bertanya, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat, yakni azan? Dia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat termasuk kewajiban kaum laki-laki dan merupakan kewajiban yang paling utama, dan bahwa yang menyelisihi berhak mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memperbaiki kondisi seluruh kaum muslimin dan memberikan mereka petunjuk ke jalan yang diridhai. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis shalah.